kebohongan itu ingin dipercaya sama dia. Berbeda ada orang bohongnya bohong memang bukan bohong beneran. Sebab dia tahu kalau saya bohong. Iya, iya. Saya ada uang logam. Saya pindah sini. Mana? Wah, ini sulap-sulapan lah itu. Itu kan orang tahu saya bohong kok. Berarti saya tidak bohong, yang tahu saya bohong, saya mainan. Iya, iya, iya. Tapi kalau atas nama agama, wah saya ngelihat ketemu jin 5.000, saya ngobrol. Aduh, sudahlah. Saya mau minum kopi aja sudah. Nggak usah dituruti begitu. Oh, yang kayak gitu nggak perlu dituruti ya? Karena Islam nggak ngajarkan yang aneh-aneh. Nah, terus ada lagi nih Bu ya, pendapat yang menyatakan gini, ada doa, itu benar nggak nih Bu ya? Ada doa yang dapat mengecilkan jin, terus sehingga jinnya kita bisa masukin ke dalam botol. Itu... Ada riwayat dari baginda Nabi, ada setan itu bisa dikecilkan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak usah dimasukin botol. Maka kalau kita marah dengan setan, jangan caci, hei setan, hei, jangan. Dia malah gede. Cukup, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nabi menyebutkan mengecil, dan dia akan hengkang. Selesai. Udah botol kasih sirup diminum, masukkan kulkas. Oh iya. Botol bukan untuk jin. Sirup buat sirup dong. Saus. Jago deh, enak itu botol. Bukan untuk jin. Ini bukan untuk jin ya. Kalau dalam Islam total nggak ada ajaran untuk itu, Bu ya? Ya, ada itu semuanya jin juga ada, kita yakin jin ada. Iya, jin ada. Jin ada, tapi bukan untuk dimasukin. Orang sampai ada Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang imam besar itu kalau orang ngomong aku ngelihat jin langsung tidak terima kesaksiannya. Dan jadi apa? Karena itu membuka kebohongan. Kalau seandainya yang benar dia satu, yang lain banyak bohong. Contoh, di sebuah pondok, nggak pernah ada namanya kuntilanak aslinya itu. Cuman gara-gara satu orang yang bohong, aku kamar mandi ngelihat kuntilanak. Melihat. Tersebarkan beritanya. Besok hari ada anak mau ke hamam ketakutan. Mau nyari temen nggak ada yang nemeni. Paling enak gimana? Ngaku ngelihat juga. Dua orang. Dua orang bohong. Banyak bohong. Ngaku lihat kuntilanak. Ngapain kuntilanak nemui kamu? Memang kamu sahibnya? Orang kok sibuk banget urusan dengan jin. Kita urusan dengan manusia aja masih nggak beres-beres kok. Iya benar. Oke. Nah jadi itu ada perkataan Imam Syafi'i juga ya Bu ya, tentang yang kalau ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin maka syahadatnya diragukan. Itu Ibnu Hajar diambil saya menyebut dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan bisa jadi beliau menukil dari Imam Syafi'i. Ibnu Hajar kan Syafi'i juga, tapi datang setelahnya. Betul. Dalam imam kita mengatakan semacam itu. Itu syahadat diragukan tuh apa? Maksudnya syahadat itu kesaksiannya. Bukan syahadat asyhadu alla bukan. Bukan. Kesaksiannya tidak bisa menjadi saksi karena dia diduga dia pendusta. Jadi yang pernah mengaku melihat jin, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, dia adalah pendusta. Dianggap pendusta. Jadi jangan diterima kesaksiannya. Itu adalah saya paling seneng dari Ibnu Hajar biar orang nggak macam-macam deh. Iya. Oke. Kalau Imam Romli masih mengatakan mungkin, tapi mungkinnya Imam Romli belum terjadi. Imam Romli dengan Ibnu Hajar itu kayak persaingan, sama-sama satu madhab, satu perguruan, satu kelas, hebat semuanya, cuman ada perbedaan. Nah, cuman perbedaan bukan permusuhan. Imam Romli mengatakan mungkin, Ibnu Hajar mengatakan tidak. Nah, mungkin itu kan belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Sekarang semua orang gara-gara mungkin udah langsung dianggap terjadi. Cuman memang lumayan ya. Kalau saya ketemu 5 jin kan lumayan nakuti orang. Saya sudah punya 5 jin di rumah saya. Ente mau berani sama saya? Asal hati-hati deh. Wah lumayan nakutin orang. Iya benar. Buat nakutin orang dong. Biar dianggap beda. Ya Allah, innalillah. Tapi kita juga ada kebanyakan orang-orang seperti itu karena dibohongin orang. Iya. Ceramahnya Buya Yahya nih pernah menjelaskan tentang jimat. Ya. Jimat itu kalau menurut Buya Yahya itu diperbolehkan untuk anak kecil, itu gimana Buya? Itu kan ada kisah dari zaman Abdullah bin Umar itu, ada kalimat-kalimat itu yang terhormat. Itu digunakan untuk anak kecil karena memang anak kecil belum bisa membaca. Sehingga dikalungkan. Ya pun riwayat ini adalah riwayat tidak masih bisa dipakai. Sehingga yang didasar bagaimana membuat jimat-jimat itu ada kalimat-kalimat yang mengandung makna berat. Dari Al-Quran dan sebagainya, tapi tetap terhormat. Dikalungkan begini di anak kecil. Itu jimat. Kenapa kok anak kecil? Karena anak kecil belum bisa membaca. Kalau orang gede ya jangan pakai jimat dibaca, jadi zikir dong. Masa orang tua pakai jimat terus? Kalau orang gede, rotibul haddad, bitulati baca tiap hari. Biarpun tetap lebih baik kita adalah dengan yang tidak ada khilaf. Kalau masalah ini kita tidak mengatakan yang pakai jimat adalah syirik kafir seperti sebagian orang. Kecuali mengatakan kalau pakai jimat kita bakal sengsara. Nah ini nggak boleh. Nggak boleh juga kayak karena ini meyakini kalimat baiknya ini yang diyakini. Tapi itu hanya berlaku untuk anak kecil. Kalau orang gede
Kalau kita katakan syirik juga jangan, tapi orang gede kecuali buta huruf. Iya. Kalau orang gede bisa baca zikir dong dibaca. Oke. Harusnya dibaca ya, diamalkan. Cuman kita gitu ya. kita juga jangan seperti sebagian orang jimat langsung syirik. Memang ada nggak bentuk boleh. jimat yang syirik. Nggak ada hubungannya dengan kalimat mulia, di dalam Al-Quran dijadikan sesuatu yang diyakini. Iya, diyakini. Diyakini bahasanya ada rohnya, ada ininya, ada Iya, ini, maka itu bisa mengarah ke sana. Ini beda-beda. Jadi kalimatnya sama jimat, tinggal isinya kayak apa nanti. Oke. Dan untuk siapa? Siap. Di dalam Islam itu ada namanya iman kepada yang gaib. Gaib, iya betul. Termasuk adanya jin, biarpun kita tidak pernah melihatnya. Iya. Adanya setan, biarpun kita tidak melihatnya. Hah. Nah, makanya segala perbincangan tentang yang gaib nggak boleh kita mengarang nama-nama judul-judul kecuali memang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan hujah yang jelas karena masalah akidah. Iya. Disebut malaikat Jibril karena di Al-Quran ada malaikat Jibril. Nggak boleh tiba-tiba saya ngarang ada malaikat siapa gitu, nggak boleh. Kedua nama malaikat Jamil gitu. Nama malaikat nggak boleh karena tidak disebutkan namanya. Ini hubungan dengan gaib. Oke, Nama malaikat. Siap, Nama nabi sama. Selagi tidak kita nggak boleh mengarang-arang. Iya. Nah, kemudian nama-nama Nyi Roro Kidul. Iya, Nyi Roro Kidul. Kalau seandainya orang berkata Nyi Roro Kidul adalah termasuk jin atau setan atau iblis. Penguasa. Jin. Iya, Kalau ngomong iya. kalian tulis sebagai jin sah-sah saja. Cuman kita pengen tahu siapa yang beri nama Nyi Roro Kidul itu. Ente ambil dari mana pemberian nama itu? Iya. Sebab orang Pontianak punya kuntilanak. Heeh. Nanti orang Jawa Timur punya wewe gombel. Iya. Nah, ada punya tuyul. Iya. Nah, pemberian nama itu dari mana kalau dihubungkan dengan ilmu akidah? Oke. Saya tidak bisa meyakini kecuali ada dong tagnya. Oh. Disebutkan Ifrit ada, Iya. kan begitu ya? Iya. Ada, saya percaya dengan Ifrit karena disebutkan Kan Ifrit. disebutkan. Ada Oke. pun kita mengaku ada jin macam-macam bisa menjelma, iya. Tapi pemberian nama ini dari mana? Oke. Ya kan, pemberian nama. Kemudian setelah itu, kalau orang meyakini Nyi Roro Kidul sebagai jin, selesai sampai itu adalah nggak ada masalah. Cuman jadi masalah adalah dianggap sebagai penguasa Laut Penguasa Selatan laut, dan iya. sebagainya. Dari mana dasar Anda meyakini ada Nyi Roro Kidul? Dia nggak bisa jawab. Iya, benar. Apa dari sana? Nggak ada. nggak Kata ada siapa? dasar. Ayo, kata tetangga. Iya. Kata tetangga kan? Kata orang. Kata orang. Bagaimana keimanan kok pakai kata? Iya, benar. Nggak bisa dong, keimanan nggak boleh dibangun begitu. Harus ada. Cuman kalau itu menjadi keyakinan seorang dalam beragama, kita nggak boleh mencaci. Anda yang muslim, saya hanya bicara dengan seorang muslim loh ya. Oh, oke. Kalau ada orang yang menuhankan Nyi Roro Kidul, urusan dia. Urusan dia. Saya tidak Oke. boleh mencaci juga. Iya. Anda Semoga menuhankan diberi dia. hidayah Ini ya. orang Islam. Iya, benar. Meyakini begini, Anda ini belajar agamanya di mana? Oke. Sedangkan Islam nggak pernah mengajarkan itu juga sejarah-sejarahnya. Nggak ada kayak gitu-gitu. I see. Jadi kecuali mohon maaf karena kita tidak boleh menyinggung perasaan orang yang meyakini punya keyakinan. Iya. Agama-agama beda. Agama lain meyakini Nyi Roro Kidul adalah Urusan dia urusan dengan dia. agamanya. Asalkan jangan pakai agama Islam. Kalau iya. Islam ini loh ada rambu-rambunya. Oke. Jadi Jadi akidah itu penting, jangan. Iya. Kita nggak gampang. Kalau orang belajar akidah ada rambu-rambu, nggak gampang dibohongi. Jangan sampai keluar dari rambu-rambu Rambu-rambu, intinya ya, cuman rambu-rambu Islam. rambu-rambu dalam Islam. Misalnya orang Nasrani punya keyakinan begini, urusan kita udah mencaci. Orang Iya. Hindu keyakinan nggak boleh mencaci. Oke. Orang ini kalau sudah urusan ranah agama masing-masing, kita nggak Iya. boleh mencaci. Cuman kalau Anda bertanya, apakah dalam Islam ada? Ya nggak ada dong. Nggak ada. Iya benar, emang nggak ada, betul. Itu kata orang terus. Nggak ada. Kenapa dasarnya. jadi keyakinan? Kan aneh kan? Iya, Kata aneh. orang nggak boleh jadi keyakinan. Sementara dalam berakidah harus dasar keyakinan itu Harus ada. ada dasar keyakinan. Iya benar. Saya kan di konten saya ini membongkar rahasia perdukunan, pakai trik-trik sulap yang saya yakin itu pasti benar nih, dukun-dukun ini pakai trik sulap. Nah, terus para dukun-dukun ini bilang, loh sulap itu juga haram gitu. Sulap itu kalau dimaknai sebagai kecepatan tangan untuk menghibur Kelihatan. orang, berarti orang sudah tahu kalau dia bakal dibohongi. Cuman kelihayan saja kan. Iya. Saya ngerti, bohong itu pinter banget. Saya pun kadang-kadang di pondok itu anak-anak guyonannya ada main sulap-sulapan. Oh ada? Ada, Oh, tapi tak pasti bohong itu. Iya. Jadi Trik kalau aja. orang tahu kalau dia berbohong berarti dia bohong lagi dia. Oh, oke. Yang berbahaya itu atas nama Oh, goib-goiban. ada Wih. nama. Wah, ini yang nggak usah. Oh, oke. Jadi sulap itu kalau makna menghibur dengan cara yang tidak harus menghubung-hubungkan dengan keyakinan-keyakinan begitu adalah hal yang wajar. Kecakatangan, keahlian dan sebagainya. yang penting jujur ketika ditanya ya, Bu. Ini ya? memang bohong. Memang ini tidak. Ini saya Ini itu emang membohongi Anda. teknik gitu, untuk Kak. menyenangkan Oh. Anda. Kalau nggak pakai teknik yang kayak begini nggak unik dan nggak asik. Oh, oke. Jangan sampai berdusta intinya gitu sih ya, Bu ya. Oke. Dan ini deh terakhir deh. Apakah kita perlu, Bu ya, ketika mengatakan dukun itu pakai oknum? Karena setahu saya di hadis-hadis ketika Rasul menyatakan dukun nggak pernah ada kata oknum di sana kan? Kan yang mendatangi dukun sholatnya tidak diterima 40 hari begitu kalau nggak salah. Kita setiap hari ada
surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Naffatsati fil 'uqad, perempuan yang meniupkan buhul-buhul sihir dalam ikatan. Itu ada sihir, ada di dalam Islam, harus kita yakini. Cuman jangan setiap permasalahan dihubungkan dengan sihir. Karena apa? Sekarang sudah kemana-mana. Gara-gara toko nggak laku langsung wah disihir sama tetangga saya. Ini suudzon sama orang. Oh. Memang barangmu barang jelek. Iya, sebenarnya iya. Atau kamu kurang banyak senyum. Iya. Atau kamu kurang banyak doa gitu aja. Kenapa harus nyalain tetangga dipikir sihir. Oke. Sandet. Santet. Gara-gara ada bunga jatuh, ini dipasang bunga padahal bunga jatuh. Bunga jatuh. Kita sering berbohong atas nama. Iya, dikait-kaitkan. Akhirnya suudzon sama tetangga. Siap. Hasud. Oke, luar biasa. Benar juga, memang paranoid atau parno atau ketakutan itu seringkali membuat kita berhalusinasi terhadap hal yang kita takuti gitu. Jadi ya jangan dikit-dikit sihir, dikit-dikit santet, dikit-dikit pelet dan sebagainya. Tadi pelet apa nih Buya nih? Nanti dipelintir sama netizen, tuh Buya percaya pelet? Percaya. Ada satu orang datang kepada saya, seorang laki-laki minta ijazah, Buya apa punya ilmu pelet agar istri saya sayang sama saya. Saya punya. Kemudian setelah itu saya lupa, saya main sepeda dan sebagainya. Balik, ditunggu sama orang itu. Buya, ilmunya Buya, buat saya ilmu. Boleh apa? Biar istri saya sayang sama saya, ilmu pelet. Oke, iya saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita duduk. Bismillahirrahmanirrahim, saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pulang ke rumah, ketuk pintu yang baik, mengucapkan assalamualaikum. Kemudian salaman yang baik, peluk istrimu, kecup keningnya, duduk yang baik, ya kan? Kemudian setelah itu, barangkali kamu perlu ngambilkan air putih, minum. Kemudian mulai dari itu kamu harus pintar buat puisi setiap hari. Ya, bangunkan istri adalah dengan gigit kupingnya. Oh gitu, itu ada ajaran. Itu ilmu pelet saya. Akhirnya bingung, mana ilmu peletnya? Ya itu ilmu pelet saya. Yang pengen istrinya dicintai pakai aneh-aneh, baik sama istri yang dicinta. Iya. Beliin hadiah ya, Bu ya. Hadiah. Oh, sudah dapat ijazah ilmu pelet ya? Sudah dapat ijazah ya. Itu ijazah ilmu pelet yang saya setuju. Wah, keren. Terima kasih banyak Buya ya. Masya Allah, makasih. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak banget nih penjelasan-penjelasan yang tadi Buya sudah jelaskan ya guys ya. Semoga bermanfaat. Ya, mungkin saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.